Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Zahra dari kelas 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana yang sebelumnya telah disampaikan oleh Dr. Hajah Heni Nurayani, SHMH, dan asisten dosennya yaitu Pak Dr. Randy Aridayandi, SHMH. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa dan pelanggaran pidana. Alasannya, pertama dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana merupakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Pengertian tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan perbuatan jahat. Di dalam tataran sosiologis lebih banyak tindak pidana. Tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu pertama perbuatan pidana atau criminal act, yang kedua pertanggungjawaban atau criminal responsibility. Unsur-unsur tindak pidana yang pertama adalah unsur objektif, unsur yang terdapat di luar dari pelaku yang contoh atau wujudnya berupa perbuatan. Yang kedua, unsur subjektif, unsur yang terdapat di dalam diri pelaku. Yang ketiga, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. 1. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Yang kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Yang ketiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana ada dua. Yang pertama hanya manusia untuk tindak pidana umum, dan yang kedua manusia dan korporasi untuk kumpulan orang bisa badan-badan hukum. Jenis-jenis tindak pidana ada dua. Yang pertama menurut KUHP dan yang kedua menurut doktrin. Sekian review materi dari saya. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.